Banyak yang bilang begini, gaji cuma 10 juta doang. Menurut aku gaji 10 juta itu besar untuk orang kampung. Daripada kamu kuliah S1, selesai S1 kamu cari kerja, gajimu cuma 2 juta. Hai, selamat pagi dari Sydney. Hari ini aku pingin ngobrol sedikit, sharing sedikit buat teman-teman atau mungkin mama-mama yang di kampung atau mungkin adik-adik yang saat ini lagi merantau tapi pingin sekolah tapi dana nggak cukup, orang tua nggak mampu bayar uang sekolahnya. Let me tell you, sekarang kalau kamu berada di ekonominya rendah menengah ke bawah, tapi ada gitu. Aku saranin kalau bisa jangan memutuskan untuk sekolah ambil S1 di Indonesia. Kenapa? Kenapa nggak boleh S1? Apakah orang miskin nggak punya hak untuk menjadi S1? No. Selama aku tinggal di luar negeri, aku tahu, aku melihat dengan jelas anak-anak orang kaya, mereka tidak pernah kuliah S1 di Indonesia. Mereka langsung loncat ke luar negeri, ambil D1. Kuliah di luar negeri, mereka ambil D1. Berbeda dengan di kampung gua. Anak baru tamat SMA kemarin, langsung dihajar S1. Langsung. Aku kayak berpikir, wow. Pantasan anak S1 gak dapat apa-apa, gak punya pengalaman apa-apa, gak punya potensi apa-apa. Selesai kuliah, selesai wisuda, cari kerja, kalang kabut, gak dapat kerja. Dapat pun paling gaji 2 juta, 1 juta, syukur-syukur kalau dapat. Setelah beberapa tahun terakhir aku sadar, aku mulai kumpul adik-adikku, keluargaku. Aku menyarankan mereka untuk tidak lagi sekolah S1. Jangan lagi sekolah S1, karena apa? Habis S1, kamu hanya menghabiskan tenagamu, habis makan uangmu. Uang orang tua udah ngos-ngosan, cari uang di kebun, cari uang di sawah, segala macam. Selesai S1, dan. So, beberapa tahun terakhir, semua keluargaku, semua adik-adikku, aku kuliahkan mereka di Bali, ambil diploma 1 atau D1. Kuliah 1 tahun, langsung tancap ke luar negeri. Contoh kecil, aku sekolahkan anaknya kakakku. Jadi aku bersaudara 6 orang, aku punya kakak, aku anak kedua. Anak pertamanya saya sekolahkan ke Bali selama 1 tahun. Dan gak nyampe 1 tahun. Baru kemarin daftar sekolah itu di bulan Mei. Kuliah di Bali, dan dia kuliah di bulan Mei 2025, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11. Baru 7 bulan kuliah. Langsung dari sekolahnya diaplaikan training ke luar negeri dan dia dapat di Turki. Harusnya dia berangkat bulan depan ini Desember untuk ke Turki. Training di sana selama 1 tahun, itu dari sekolahnya. Gajinya kemarin saya udah lihat kontrak kerjanya, dia kerja di sebuah hotel, gajinya 10 juta per bulan. Selama 1 tahun di Turki, dan dia akan kembali di Bali dan akan wisuda nanti setelah balik dari training. Oke, banyak yang bilang begini, gaji cuma 10 juta doang. Menurut aku gaji 10 juta itu besar untuk orang kampung. Daripada kamu kuliah S1, selesai S1 kamu cari kerja, gajimu cuma 2 juta. D1, ambil bagian pariwisata perhotelan, habis itu kuliah beberapa bulan, sekolah kamu, oper kamu keluar negeri. So, why don't take it? Jadi untuk mama-mama, kakak-kakak, adik-adik, pikirkan baik-baik kalau memang kamu pingin kuliah di Indonesia. Boleh kok, kuliah di Indonesia tuh gak ada yang salah. Kuliah di Indonesia, aku bisa bilang bahwa tempat sekolah terbaik itu ada di Indonesia. Karena apa? Kerjaan kamu cuma belajar, sekolah. Di mana di luar negeri, contohnya sekarang aku di Australia.
Di Australia, kuliah itu nggak sesadis di Indonesia. Di kuliah di Australia, mereka cuma ke kampus cuma 2 kali seminggu. Itu pun cuma 5 jam, 6 jam. Sekali cuma 2 kali seminggu. Sisanya mereka ngapain? Mereka kerja. Jangankan anak kuliah, anak dari SMA aja mereka udah kerja. Jadi, orang-orang yang kuliah di sini, mereka tamat kuliah, dompet mereka juga kenyang. Itulah kenapa orang-orang kaya di Indonesia, dia memilih kirim anaknya ke luar negeri, ambil D1 daripada sekolahin anaknya di Indonesia, ambil S1. So, itu alasannya buat teman-teman yang pingin masih bingung mau kuliah di luar negeri kah, mau kuliah anak di luar negeri atau di Indonesia aja atau apa. Kembali lagi tadi, adikku kerja ke Turki, biayanya berapa? 25 juta. Itu semua udah termasuk. Sekolah udah dapatkan dia tempat kerja, tempat tinggal di sana, segala macamnya, visanya, termasuk asuransinya. Semua 25 juta. Selama 1 tahun di sana. Gaji 10 juta, berarti 2 bulan lebih aja itu uang udah balik. Daripada uangmu habisin untuk sekolahin adikmu, sekolahin anakmu, kamu sekolah bayar sekolahmu sendiri, uang segitu kamu habisin untuk kuliah S1. Mending kamu kuliah ini sayang. Ya. Oke. Contoh lagi satu sedikit, aku kasih, kalau misalnya nih kalian bilang, aduh kan harus bayar 25 juta kakak, kita ambil uang dari mana uang segitu? Oke, ini tips sedikit. Banyak teman-teman yang selalu bilang, kita kan gak punya uang kakak, untuk ambil uang 25 juta bayar itu. Bapak mama kamu uang 25 juta itu jual kerbau aja satu udah dapat kok uang segitu. Jual babi 3-4 aja udah dapat kok. So please, kalau kamu disuruh bapakmu ambil S1, bilang sama bapak, iya bapak, nanti saya ambil S1, tapi saat ini saya mau kuliah di ini dulu. Ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian sudah berangkat training ke luar negeri, habis itu karena cuma 1 tahun, balik, kamu bisa apply lagi. Kamu bisa apply lagi ke Amerika. Ada itu yang namanya J1, jadi kalian bisa proses dari Bali juga bisa, dari Jakarta juga bisa. Itu prosesnya paling-paling ya sekitar 4 juta, 5 juta, 10 juta. Gaji di Amerika kalau nggak salah sekitar 3-40 juta per bulan. Kenapa mahal prosesnya? Karena uang tiketnya yang mereka takutin. Uang tiketnya sekitar 25 juta sampai 30 juta. Let's say kira-kira seperti itu. Banyak orang yang bilang itu kan mahal. Lah kamu kuliah S1 4 tahun itu kamu habisin berapa ratus juta. Mending yang ini mahal sekali, tapi 1-2 bulan itu uang udah balik. Daripada kau habisin itu uang bayar kos, bayar ini segala macamnya. Selama 4 tahun NDN kamu gak dapat kerja. Dan masih ngerepotin orang tua. Please tinggalkan kampung. Karena apa? Kampung tidak lagi semudah seperti zaman dulu. Sekarang kampung udah sadis. Apa-apa mahal, apa-apa susah. Kenapa aku selalu bilang, aku tinggal di luar negeri udah hampir 30 tahun. Aku selalu mengajak anak-anak muda di Indonesia, khususnya di kampung aku, untuk aku bilang, ayo dek keluar, jangan pernah nikah sama orang kampung. Seriously, aku kayak sakit hati banget sama orang kampung, sama daerah kampung. Bukan karena gak bersyukur, tapi karena udah capek sama hidup miskin. Jadi waktu aku kecil, aku tuh hidup di di daerah yang kayak terpencil banget. Kagak ada air, kagak ada listrik, kagak ada WC, segala macam kagak ada. Benar-benar terpencil. Hari-hari hidup aku cuman kayak tinggal di kampung, kerja di kebun, ngurusin cari kayu mati segala macam. Begitu aku tinggal di luar negeri, ternyata aku bahagia juga ya hidup di luar negeri. Enak juga ya, apa-apa mudah, apa-apa enak, apa-apa bersih. So please, jangan bertahan di kampung kalau kamu punya kesempatan untuk terbang lebih tinggi. Okay? See you in the next video. Bye-bye.